Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Ustadz Abdul Bapak Presiden Caturnya yang beliau menghormati, yang kami hormati Bapak Pimpinan dan Muhammadiyah maupun Nasional Jabatan dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak, termasuk nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak. Hadirin dan rekan-rekan sekalian, perlu kita sampaikan susunan acara pada kesempatan malam hari ini adalah sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua tadarus bersama, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat acara inti, acara yang kelima lain-lain, acara yang keenam penutup. Hadirin dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia, marilah acara kajian Angkatan Muda Muhammadiyah Buyuda atau Pemuda Keempat Pemuda ini kita awali dengan membaca tasawuf bersama-sama. Acara selanjutnya adalah tadarus bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Aziz. Kepada Saudara Aziz kita silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan rekan-rekan sekalian, marilah kita buka Al-Qur'annya. Boleh yang bawa mushaf, silakan bisa dibuka. Yang pakai HP juga boleh dipersilakan. Untuk kesempatan kali ini kita lanjutkan tadarus kita bersama-sama. Nanti kita mulai dari surat Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian disambung surat Al-Baqarah ayat 38 sampai 48. Bisa dibuka terlebih dahulu. Al-Baqarah surat kedua ayat 38 sampai 48. Kita awali terlebih dahulu dengan ta'awudz dan surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق Allahul Azim. Terima kasih. Untuk kesempatan-kesempatan berikutnya kita lanjutkan kita tadarus yang lainnya. Ada kurangnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Aziz. Acara yang selanjutnya adalah sambutan. Kita adalah sambutan dari pimpinan Kantin Muhammadiyah Kota yang akan disampaikan oleh Bapak Daris dan Bapak Daris Insinyur. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Pak Ustaz Ahmad Afandi SHG MSI, yang kami hormati pengurus cabang pemuda Muhammadiyah dan NA-nya sekaligus, dan hadirin yang kami hormati. Sebelumnya marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama tholabul ilmi di gedung dakwah Muhammadiyah Ranting Patra Tegarrejo. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, pelaksanaan pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, dan insyaallah kita semua yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang kami hormati, kami mewakili Ranting Muhammadiyah Patra Tegarrejo yang pada hari ini yang hadir Pak Adib, Pak Abdul Haris, Pak Agus, wakil dan Haris hadir di sini, mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum di gedung ini. Kami mewakili Ranting, kami sangat berbahagia dan bersyukur alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk ketempatan pengajian rutin pemuda Muhammadiyah Ranting, pemuda cabang Muhammadiyah Walidan dan NA sekaligus. Merupakan kebanggaan bagi kami, tapi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila
di dalam hal menanggapi, menerima, dan tempat kurang memadai, kurang berkenan kepada para peserta, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Tadi saya konfirmasi sama salah satu pengurus NA, Mbak Lia. Sudah saya tanyakan apakah pemuda-pemudi NA yang di sekitar sini sudah dilibatkan. Katanya sudah, dan sudah diberi undangan. Nah, tapi mohon maaf kok sampai saat ini belum kelihatan, ya, belum kelihatan semua. Yang NA mungkin sudah sebagian hadir. Oleh karena itu kami mohon maaf, dan memang ini PR bagi kita semua, Pak. Ini mohon masukan kepada kami yang di Tegal Parang Trisat ini. Kalau NA-nya mungkin udah terorganisir dengan bagus nih. Tapi yang pemudanya ini dulu pernah ada, tapi sekarang stagnan atau gimana, tapi sudah tidak ada kepengurusannya. Oleh karena itu mohon doanya kedepannya di Tegal Parang Trisat ini terbentuk organisasi pemuda Muhammadiyah ranting bisa. Ini masih PR bagi kami semua. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan dan berharap kajian atau pengajian pada malam ini nanti bermanfaat bagi kita semua, khususnya pemuda, karena kami lihat pemuda dan NA ini menjadi ujung tombak dalam hal berdakwah, ya. Jadi ini sebagai tantangan bagi kita. Kalau apalagi ini baru viral di TV, apa itu yang namanya swilling apa itu. Nah ini kan menjadi tantangan. Ada bagi yang namanya Ahmad, Muhammad atau Maria, gitu kan, digratisi untuk miras. Nah ini kan sungguh sangat kecil dan sampai dimana. Karena itu monggo kita menghadapi dunia yang global ini dan dunia digital ini sebagai tantangan kita bersama. Mudah-mudahan dengan bekal kita sebagai organisasi di Pemuda Muhammadiyah dan NA sebagai lahan, sebagai kegiatan yang positif bagi kita semua, menjadi benteng kita ke depannya untuk menghadapi hal yang seperti itu. Saya kira itu dari saya pribadi. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya mewakili ranting. Sekali lagi mudah-mudahan dari awal sampai akhir ini kita bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dari seluruh media yang telah menyampaikan. Teman-teman dan hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya adalah acara inti yang telah disampaikan oleh Bapak Afandi SAD MSI dengan tema Satu Tajus Beramal Ma'ruf Nahi Munkar. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan sedikit biodata beliau. Beliau tinggal di Kembang, Mabu Harjo, Depok Sleman. Kesibukan beliau adalah berwirausaha serta mengajar Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Selain itu, beliau juga merupakan sekretaris pimpinan daerah Sleman. Kepada beliau, Bapak Afandi SAD MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salatan
wa salaman ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahu adzim. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Ranting Patran Tegalrejo yang hadir pada malam hari ini beserta jajarannya, ada Pak Sekretaris, ada juga Wakil, dan juga yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Moyudan, dan juga mungkin Ketua Pimpinan Cabang Nasihatul Aisyah Moyudan, dan juga teman-teman saudaraku Angkatan Muda Muhammadiyah yang tergabung di Angkatan Muda Muhammadiyah Cabang Moyudan yang dirahmati Allah. Ya, tiada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kepada Allah, karena di saat teman-teman kita pada sibuk untuk bersenang-senang, bermain-main di tengah kota sana, tapi saudaraku semuanya bisa untuk menghadiri acara kajian yang ini tentu memerlukan satu perjuangan yang sangat luar biasa, mau milih mana kita. Sehingga saya sangat bersyukur pada malam hari ini di Moyudan Angkatan Muda Muhammadiyahnya, baik itu Pemuda Muhammadiyah maupun Nasihatul Aisyah, masih mau untuk ngaji. Jadi masih mau untuk ngaji, ini sungguh luar biasa Pak Ketua PRM ya, karena susah mencari anak muda yang sekarang itu mau ngaji. Alhamdulillah di malam hari ini misalnya. Mudah-mudahan kehadiran ya adik-adikku semuanya Angkatan Muda Muhammadiyah di malam hari ini menjadi catatan amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian malam hari ini nanti sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa ini? Kalau melihat temanya ini yang menarik ini, tahu siapa yang merangkai tema ini? Satsep dasdes beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, mari kita ya bicarakanlah tentang amar ma'ruf nahi munkar ini ya. Tadi satu ayat yang saya jadikan sebagai landasan dan juga ayat yang lain ya masih dalam satu surat yang sama. Ya, Allah berfirman di dalam dua ayat ini yang ada kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar tadi. Ayat pertama, ayat yang ke-104, Allah menyatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Meskipun semboyan dari teman-teman Pemuda Muhammadiyah itu fastabiqul khairat, teman-teman NA itu albirru manittaqo, tapi saya berharap Angkatan Muda Muhammadiyah hafal di luar kepala ayat ini, karena ayat inilah yang menjadi landasan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian ayat yang ke-110 Allah menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Ayat yang pertama artinya walau takum minkum, dan tidaklah ada di antara kalian ya umat yang dipahami sebagai sekelompok masyarakat, sekelompok umat ya, bukan keseluruhan, yang melakukan yad'una ilal khair.
Nanti saya sampaikan apa maksudnya ayat ini ya. Yad'una ilal khair, mengajak menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan berbuat yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, ya, dan mencegah ya, perbuatan-perbuatan mungkar. Nah, orang yang demikian itu kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan. Jadi kalau saudara semuanya ingin menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan dan kemenangan, ya lakukan yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna 'anil munkar. Kemudian ayat yang ke-110 Allah mengatakan kuntum khaira ummah. Ya, kalian semua adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik sekelompok manusia tadi itu. Yang ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, yang ditempatkan oleh Allah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia. Jadi kalau kita ingin menjadi khairu ummah yang ada di tengah-tengah masyarakat, karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat, tidak di hutan, ya, ada komunitas yang berada di sekitar kita, maka kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik di antara komunitas tadi, maka Allah mengatakan ta'muruna bil ma'ruf. Hendaklah kalian memerintahkan, memotivasi, mendorong orang berbuat kemakrufan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan hendaklah kalian mencegah ya perbuatan-perbuatan kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan hendaklah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat untuk menjadi umat ya manusia kelompok terbaik menurut ayat Al-Qur'an ini ada 3 ya, yaitu melakukan amar ma'ruf, melakukan nahi mungkar, dan beriman kepada Allah. Nah, walau amana ahlul kitab, seandainya orang-orang ahli kitab itu beriman kepada Allah, lakana khairul lahum, tentu itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, di antara orang-orang ahli kitab itu ada yang memang beriman, ya. Akan tetapi wa aksaruhumul fasikun, tapi kebanyakan dari mereka orang-orang ahli kitab pada saat itu berbuat fasik, artinya mereka tidak beriman kepada Allah. Nah, ini ayat yang menjadi landasan kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar tadi ya, sesuai dengan temanya. Jadi jelas amar ma'ruf nahi mungkar itu ditentukan syariatnya oleh Allah. Nah, kemudian kita lihat hadis, beberapa hadis biar juga tahu ya, tidak hanya Al-Qur'an saja ya. Tapi hadis Rasulullah, kita lihat ini satu hadis yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah ya Al-Yaman. Beliau menyampaikan sahabat Hudzaifah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, yang Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Aw la yusikanna Allahu ayyab'asa 'alaikum iqaba minhu, tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Coba kita perhatikan hadis ini. Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi, ya. La ta'muruna bil ma'ruf, hendaknya kalian beramar ma'ruf, ya. Jadi ini dorongan Rasulullah kepada kita semua agar mau melakukan amar ma'ruf. Wala tanhawunna 'anil munkar, dan nahi mungkar, ya. Jadi beramar ma'ruf dan juga bernahi mungkar. Atau kalau tidak mau melakukan, ya aula yuwasikanna Allahu ayyab'asa 'alaikum iqaba. Atau kalau kalian tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, niscaya Allah akan mengirimkan apa iqaba di situ ya, di sisinya itu siksa, azab. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lahu, kepada kalian semua, kemudian kalian berdoa kepada Allah, ya.
kemudian kalian berdoa kepada Allah, summa tad'unahu, maka fala yustajabu lakum, maka doa kalian tidak akan dikabulkan oleh Allah. Hadis ini menjelaskan kepada kita, saudara-saudaraku semuanya, kalau kita kok tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, di dekat kita ada kemungkaran, kemakrufan tidak dijalankan, kemudian kita diam saja. Bahasanya orang Jogja itu weweh-luweh, ya, arep tingkahi koyo apa wis ben sing penting aku ra melu-melu. Kan kadang gitu, banyak kan sekarang itu kan gitu. Ya. Aku yang penting gak ikut-ikutan, tapi diam saja. Maka kata Rasulullah ini, tunggu kalau kalian seperti itu, Allah akan menurunkan siksanya kepada masyarakat yang sudah rusak tadi itu. Dan ketika Allah sedang menurunkan siksanya itu, siksa itu tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang berbuat kemungkaran tadi, tapi berlaku juga bagi orang-orang yang tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan ketika berdoa pun, doanya itu oleh Allah tidak dikabulkan. Artinya berarti sangat luar biasa, ya, orang yang weweh-luweh tadi itu. Padahal kita mungkin menghadapi yang keadaan seperti itu. Kemudian hadis lain, saya sampaikan ada 4 hadis yang jadi landasan kita. Saya sampaikan dulu hadisnya ini. Hadis dari sahabat Jarir radhiyallahu an. Dia berkata, ya, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Apa kata Rasulullah? Ma min rajuli yakunu fi qaumi yu'manu fihim bil ma'asi yaktiruna ala ayyughayyiru alaihi fala yughayyiru illa asabahum wa illa asabahum wa bi'adzabin min qabli ayyamutu. Kata sahabat Jarir yang mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang laki-laki berada di satu kaum, satu komunitas. Nah, ini nanti yang putri jangan katakan, nah itu kan laki-laki Pak, berarti kami tidak terkena gitu ya. Tidak begitu itu ya. Jadi tidaklah seorang laki-laki berada dalam satu komunitas yang di dalamnya dilakukan satu kemaksiatan. Mereka kemudian mampu mengubah kemaksiatan tersebut, tapi tidak melakukannya. Jadi harusnya mampu melakukan, tapi dia tidak melakukannya. Dibiarkan, tadi sikap wewe-wewe, sing penting aku ramelu-melu. Nah, masing maksiat berarti wae lah, sing penting ramelu ya. Maka kata Rasulullah, maka Allah akan menimpakan siksa kepada mereka sebelum mereka meninggal. Nah, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, ini Abu Bakar. Jadi Abu Bakar radhiyallahu an itu berdiri sambil bersyukur kepada Allah dan memuji Allah. Kemudian dia berkata, Inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'awul munkara la yughayyirunahu aw syaka ayya ummahum wahu fi iqabah. Kata Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran kemudian mereka tidak merubahnya, dikhawatirkan Allah akan meratakan azabnya kepada mereka. Jadi kalau ada kemungkaran, kemaksiatan kok dibiarkan, maka ketika Allah menurunkan azab itu tidak hanya berlaku bagi yang berbuat mungkar. Yang tidak berbuat mungkar tapi diam tadi itu bisa juga terkena imbasnya. Dan hadis terakhir ini yang cukup populer, ya, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, dia menyatakan bahwa dia mendengar sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Nah, ini yang sering kali menjadi landasan orang yang tadi diam itu. Jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya barang siapa yang melihat satu kemungkaran, hendaknya ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya.
dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah ia mencegah dengan lisannya, kasih nasihat, diberi informasi, diberi peringatan. Jika masih saja tidak mampu, maka hendaklah ia mencegah dengan hatinya, artinya diam tadi itu, karena nggak mampu melakukan. Nah, Rasul mengatakan itulah selemah-lemahnya iman. Ketika ada kemungkaran, bisanya cuma diam saja. Nah, ini tadi yang luweh tadi itu ya saya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berbahagia, memperhatikan ayat-ayat dan hadis di atas, maka dapat kita pahami bahwa berdakwah amar ma'ruf nahi munkar itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Disyariatkan. Apa yang dimaksudkan dengan disyariatkan itu? Diperintahkan. Jumhur ulama kemudian menghukumi amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah. Bukan fardu ain memang ini, fardu kifayah. Jumhur ulama ya. Tapi disyariatkan. Dan yang menarik Bapak Ibu, ya, kok Bapak Ibu ya. Yang menarik saudaraku ya, remaja pemuda-pemudi NA, pemuda Muhammadiyah, di dalam apa itu aliran-aliran agama Islam yang berkembang, justru yang menjadikan amar ma'ruf nahi munkar ini sebagai bagian pokok dari ajaran akidahnya itu malah aliran Mu'tazilah. Jadi satu aliran akidah yang pada masa klasik dulu itu ramai diperdebatkan, aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu sekarang itu liberalisme itulah, rasionalisme. Satu aliran akidah yang sangat rasional pada saat itu justru menjadikan amar ma'ruf nahi munkar itu sebagai bagian dari landasan akidah. Sementara kita yang Ahlussunnah wal Jamaah itu malah tidak. Tadi fardu kifayah. Selain itu aliran Syiah itu juga menjadikan amar ma'ruf nahi munkar itu sebagai bagian dari jihadnya. Tapi kita Sunni itu malah tidak menjadikan itu. Padahal ayatnya tadi jelas, harusnya kita kan begitu ya, menjadikan amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi bagian dari ya, perintah Allah yang harusnya kita laksanakan. Oleh karena itu, nah ini saya tarik ke persyarikatan kemudian sebagai satu gerakan yang menisbahkan dirinya sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, maka Muhammadiyah menegaskan jati dirinya sebagai apa? Sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, berlandaskan atau berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah. Jadi Muhammadiyah, persyarikatan Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dirinya Muhammadiyah. Ya, makanya kalau Muhammadiyah kalau tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu berarti mengingkari jati dirinya. Wong di dalam anggaran dasarnya itu menyebutkan itu kok Muhammadiyah itu gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Nah, Bapak Ibu saudara, lantas bagaimana Muhammadiyah dalam melaksanakan misi gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkarnya itu? Bagaimana pelaksanaannya? Ya, kalau dilihat tema kajian ini, ya harusnya dakwah amar ma'rufnya itu kan satset dasdes dan ceket-ceket gitu. Orang harus lah, aku orang melu-melu kok. Harusnya dan ceket-ceket dan ayo segera. Harusnya begitu kan kalau temanya tadi itu begitu. Cuma yang jadi masalah hanya saja sebelum satset dasdes berdakwah amar ma'ruf nahi munkar dilakukan oleh Muhammadiyah maupun juga urtum-urtumnya, angkatan mudanya, perlu terlebih dahulu dipahami bagaimana konsep, sistem, strategi dakwah amar ma'ruf nahi munkar Muhammadiyah itu. Jangan sampai nanti ketika melakukan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu malah kontradiktif dengan gerakan dakwah itu sendiri. Nah, makanya Muhammadiyah kemudian membuat konsep gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ini terkadang oleh sebagian dari
warga persyarikatan, mungkin juga teman-teman angkatan muda itu dirasa tadi kurang sakset tadi itu. Ya dirasa kurang das-das. Kok suwi banget tuh orang dendam itu orang kemungkaran kok ayo dan digeruduk wae. Kepinginnya kan seperti itu, kok cek-cek dan digeruduk biar dan selesai gitu ya. Nah, padahal nggak harusnya begitu juga kan. Nah, di sini Al-Muhammadiyah itu kemudian membuat rumusan konsep dakwah. Saya berharap nanti baik bapak-bapak dari PNN maupun teman-teman angkatan muda, baik pemuda Muhammadiyah maupun NA, tolong Anda baca buku tuntunan tabligh yang dikeluarkan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, agar dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang kita kerjakan, kita lakukan nanti itu tidak kontraproduktif dengan misi dakwah persyarikatan Muhammadiyah. Nah, makanya di sini nanti kita lihat dan kita pahami agar nanti dalam dakwah itu kita itu sebenarnya sudah beramar ma'ruf nahi mungkar belum toh? Terus wujud amar ma'ruf nahi mungkar kita itu seperti apa? Mungkin kita sudah melakukan tapi tidak merasa. Baik, ya kita lihat konsep dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Oh itu gerakannya harusnya di bawah itu ya. Gerakan dakwah. Jadi biar enggak mengganggu ya. Saya turunkan. Gerakan dakwah. Tadi ayatnya wal takum minkum tadi disebutkan dengan kalimat yad'una ilal khair. Gerakan dakwah yad'una ilal khair. Secara etimologis ya kata dakwah itu seperti itu, artinya panggilan, ajakan atau seruan. Yad'una ilal khair. Karena ayatnya tadi itu ada 3 ya. Yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. 3. Nah, kita pahami 3 itu. Sebenarnya apa sih maksudnya? Dari makna lugawiyah tersebut, maka dakwah itu dipahami memanggil, mengajak, menyeru manusia untuk iltizam dan menggembirakan mereka dengan Islam, serta mengarahkan mereka ya dengan berbagai media dan metode sesuai dengan prinsip syariah. Jadi dakwah itu artinya seruan, panggilan, ajakan ilal khair, kepada kebaikan. Jadi sifatnya di sini ajakan. Kalau ajakan itu, kalau pimpinan ranting itu ya undangan. Kayak pengajian ini itu, kajian ini diundang atau diajak, ayo ngaji tadi. Ya NA pemuda yang ada di Patran ini diundang juga, ayo ngaji. Nah responnya kan kalau orang berdakwah itu, orang mengajak itu kan responnya hanya 2, dipenuhi atau tidak dipenuhi. Anda semuanya hadir di sini berarti memenuhi seruan dakwah itu. Ya, karena datang di sini. Yang nggak datang berarti tidak memenuhi. Nah pertanyaannya, apakah kemudian yang mengundang ini, yang mengajak, yang menyeru ini, itu bisa memberikan hukuman, sanksi, sing ra teko kena denda. Di ranting saya sana di di Condong Catur itu ada kajian Selasa malam Rabu itu, pengajian pimpinan setiap Selasa malam Rabu. Itu saya sampaikan gitu. Kalau diajak, diundang kok tidak mau hadir, ya supaya mau hadir kasih bonus. Jadi kasih bonus biar hadir. Tidak apa-apa awal-awal. Karena apa? Karena mengundang, mengajak itu tidak bisa memberi sanksi. Arep teko ya kono, ora teko ya kono, ben gelem teko kasih bonus supaya datang. Nah, sehingga kemudian ayo dicoba kasih bonus yang datang. Sehingga akhirnya kemudian pada senang hadir. Ada rewardnya. Nah, ini ya douna. Jadi berdakwah itu begitu, kita nggak bisa memaksa. Diundang 100 sing teko 20 ya kok. Ya wis sing memang sing gelem teko ya cuma 20 ku ya. Inilah ya douna, tidak ada sanksi. Sehingga yang namanya dakwah itu bisa dipahami kegiatan untuk mengajak, mendorong, memotivasi orang lain ya untuk meniti jalan Allah, istiqomah di jalan Allah, berjuang bersama meninggikan agama Allah.
Jadi mendorong, mengajak, memotivasi. Sebatas itulah dakwah. Atau juga ya ajakan atau panggilan yang diarahkan pada masyarakat luas untuk menerima kebaikan dan meninggalkan keburukan. Sehingga dakwah ini merupakan usaha untuk menciptakan situasi yang lebih baik dengan ajaran Islam di semua bidang kehidupan ini. Pak Amin Rais itu kan pernah menjadi ketua Majelis Tabligh pimpinan pusat tahun 90 sampai 95 sebelum beliau menjadi ketua PP Muhammadiyah. Beliau kan menjadi ketua Majelis Tabligh. Nah, merumuskan konsep dakwah itu seperti itu. Nah, sekarang Muhammadiyah punya pandangan ya. Jadi yang namanya dakwah itu tidak hanya sekedar mengajak ya. Tapi dakwah itu juga ini ada apa? Perubahan. Memotivasi untuk melakukan perubahan satu kondisi kepada kondisi yang lain. Jadi kalau teman-teman NA ini mengajak orang melakukan perubahan kehidupan menjadi lebih baik, itu sudah dakwah. Jadi dakwah itu tidak hanya pengajian seperti ini, mengajak orang, memotivasi orang untuk melakukan perubahan, itu pun juga dakwah. Maka dalam pandangan Muhammadiyah kemudian ya, dipahami bahwa yang namanya dakwah itu upaya untuk mengajak seseorang, kelompok orang masyarakat agar memeluk dan mengamalkan ajaran Islam atau mewujudkan ajaran Islam ke dalam kehidupan nyata. Ini yang tadi yang dakwah yang kita pahami selama ini itu ini. Nah, tapi ada juga yang lain, yaitu menanamkan nilai-nilai dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Inilah dakwah menurut konsepnya Muhammadiyah. Sekali lagi dakwah. Belum amar ma'ruf nahi munkar. Ini baru yad'una ilal khair. Baru yad'una ilal khair. Nah, siapa yang bisa melakukan yad'una ilal khair? Semuanya, kita semua bisa melakukan. Kita semua itu bisa melakukan. Setiap individu bisa melakukan. Ini yang pertama, kalau kita lihat ayat tadi. Kemudian yang kedua, amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Kan tadi kan yad'una ilal khair. Yang kedua amar ma'ruf. Nah, ini yang jadi tema ini. Kata ya'muruna itu berakar dari kata amaro ya'muru. Apa artinya? Mendorong, memotivasi, memerintah, menginstruksikan. Kalau yad'una tadi memanggil, menyeru, mengajak. Tapi kalau ya'muruna dari kata amaro sehingga muncul nanti ada amir, ya, pemerintahan, ya, pemimpin. Maka amaro itu artinya memerintahkan, memotivasi, mendorong seseorang, menginstruksikan kepada seseorang untuk berbuat yang ma'ruf. Nah, karena kata amar ma'ruf tadi itu dari kata amaro, maka amar ma'ruf itu arti yang kalau kita pahami secara kebahasaan ini berarti instruksi, dorongan, motivasi untuk melakukan yang ma'ruf, kebaikan. Nah, pertanyaannya, siapa yang punya wewenang membuat instruksi, membuat perintah? Apakah setiap orang punya wewenang untuk itu? Nah, para ulama kemudian merumuskan dalam rukun dakwah itu, ya, dalam rukun amar ma'ruf nahi munkar. Di poin pertama rukun amar ma'ruf nahi munkar itu dijelaskan bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu atau pihak yang berwenang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah penguasa. Ya, penguasa yang berhak melakukan amar ma'ruf itu. Kenapa penguasa? Karena dia punya kekuatan. Sehingga dengan kekuatannya itu dia bisa memerintahkan, menginstruksikan. Kalau kita paling bisanya hanya mendorong dan memotivasi, tidak bisa kita memerintahkan kemudian menginstruksikan. Karena kalau setiap orang bisa menginstruksikan, itu bisa bentrok, akan terjadi konflik horizontal. Tapi kalau pemerintah, penguasa yang melakukan, maka dia bisa untuk menghukum orang yang tidak melakukan. Nah, inilah. Jadi amar ma'ruf itu gak sembarangan ternyata.
Nah, kalau pemerintah tidak melakukan, siapa yang boleh? Pihak yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melakukan amar ma'ruf. Siapa pihak yang diberi wewenang? Ya, kalau organisasi, ya organisasi yang berbadan hukum. Artinya pemerintah mengesahkan keberadaan organisasi itu untuk melakukan amar ma'ruf, sehingga amar ma'rufnya itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, Muhammadiyah masuk di dalam bagian ini. Maka Muhammadiyah sah kalau melakukan tadi amar ma'ruf. Cuma pertanyaannya, amar ma'rufnya Muhammadiyah itu ditujukan kepada siapa? Ya, karena sifatnya adalah instruksi, perintah, maka prioritas pertama amar ma'ruf yang dilakukan Muhammadiyah itu adalah kepada anggotanya. Prioritas utama anggotanya diamar ma'rufi dulu. Apakah anggota Muhammadiyah ini sudah, anak-anak mudanya, NA-nya, pemudanya itu sudah berbuat kema'rufan belum? Kalau belum, instruksikan, perintahkan. Makanya kemudian ada seperti ini kegiatan, ada pembinaan angkatan muda, maka ada pengajian, ada kajian. Dalam rangka apa? Supaya terjadi amar ma'ruf, perintah-perintah untuk berbuat kema'rufan. Jadi tugas dari Muhammadiyah itu yang pertama. Setelah itu kalau sudah anggotanya, ya, urtum-urtumnya semuanya sudah diberi itu, nah kemudian keluar kepada masyarakat secara umum. Makanya kemudian ada pengajian yang sifatnya tidak pengajian anggota Muhammadiyah, tapi pengajian yang sifatnya umum. Masyarakat diajak ya untuk diundang tadi, setelah hadir di pengajian diberi instruksi, diberi perintah-perintah untuk berbuat kema'rufan. Dan itulah amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang keagamaan. Ini amar ma'ruf itu begitu. Jadi jangan dibayangkan amar ma'rufnya itu terus apa itu? Ya seperti yang dipahami masyarakat nanti di belakang. Jadi seperti itu. Saya langsung aja ya. Nah, dengan demikian amar ma'ruf itu artinya memotivasi, mendorong dan memerintahkan kepada dirinya sendiri atau orang lain untuk melakukan hal-hal yang bernilai kebaikan dan kemanfaatan. Dikarenakan amar ma'ruf itu bersifat motivasi, perintah dan instruksi, tentu yang berwenanglah yang berhak untuk melakukan. Tadi saya katakan itu termasuk Muhammadiyah di sini masuk di dalamnya. Nah, yang berikutnya nahi mungkar, sebelum nanti lebih panjang tentang nahi mungkar yang hauna berakar dari kata dasar nahi yang arti dasarnya adalah al-man'u, yaitu mencegah atau melarang, bahkan sampai pada makna tahrim, yaitu mengharamkan. Jadi sampai melarang, mencegah, bahkan mengharamkan. Ya, dengan demikian kalau kita pahami di sini disimpulkan, ya, nahi itu artinya adalah satu upaya untuk mencegah, melarang dirinya sendiri maupun orang lain berkata, melakukan perbuatan dan juga bersikap tertentu. Nah, tertentunya nanti kalau itu kemungkaran maka berarti ya kemungkaran ya. Jadi lawan dari kema'rufan adalah kemungkaran. Nah, kita masuk di sini. Saya tidak ini sini. Gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar Muhammadiyah. Jadi tadi pemahaman kita tentang amar ma'ruf itu begitu, nahi mungkar begitu, ya dakwah tadi begitu. Nah, bagaimana Muhammadiyah kemudian sebagai jati diri yang tadi mengatakan sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam menjalankan misinya? Berangkat dari surat Ali Imran ayat 104, Muhammadiyah memahami bahwa gerakan dakwah kepada kebaikan, yad'una ilal khair, dan amar ma'ruf nahi mungkar ya'muruna bil ma'ruf sebagai satu kesatuan gerakan yang kemudian disimpulkan menjadi gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma Bapak Ibu, saudara-saudara, Bapak Ibu terus ini. Di sebagian umat Islam Indonesia, ini yang perlu kita pahami. Saya yakin teman-teman angkatan muda Muhammadiyah, khususnya pemuda Muhammadiyah, juga memahaminya seperti itu. Di sebagian umat Islam Indonesia, konsep dakwah amar ma'ruf nahi mungkar lebih dipahami condong ke arah nahi mungkarnya daripada amar ma'rufnya. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar lebih dipahami sebagai perjuangan untuk membela kebenaran dan memberantas kemungkaran.
Jadi kalau kokam pemuda Muhammadiyah itu diajak untuk amar ma'ruf itu, mas biasa mas. Tapi begitu diajak, wah nahi mungkar, wah mangkat. Kalau gua petungan barang itu. Karena memahami amar ma'ruf nahi mungkar itu pada nahi mungkarnya. Ini yang sedang terjadi di masyarakat kita itu ya. Perjuangan memberantas kejahatan, ya, memberantas ya, kebatilan, kemaksiatan, kedoliman, ya seperti perlawanan terhadap perzinahan, prostitusi, LGBT dan lain-lain itu yang mungkar-mungkar itu dianggap sebagai perwujudan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi seakan-akan amar ma'ruf nahi mungkar itu yo memberantas sing ngono-ngono kuwi mau. Ini yang dipahami oleh teman-teman angkatan muda itu sebenarnya gitu. Makanya kalau diajak, yuk geruduk ini yo harus mangkat, seneng banget. Berserah yuk mangkat kabeh. Tapi kalau ketika diajak amar ma'ruf, ini bertolak belakang. Sementara Muhammadiyah tidak demikian. Angkatan mudanya itu memahami seperti paham yang di masyarakat itu, kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu ya nahi mungkar tadi. Tapi Muhammadiyah dalam konsep dakwahnya itu ternyata tidak begitu. Muhammadiyah lebih memahami makna gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar justru lebih condong ke amar ma'rufnya, bukan nahi mungkarnya, lebih condong ke amar ma'rufnya. Maka kalau saudaraku semuanya baca nanti buku tuntunan tabligh itu, ya, di situ nanti tidak akan mendapati ya bagaimana cara bernahi mungkar. Tapi justru yang dikedepankan adalah bagaimana cara beramar ma'ruf. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar itu yang dipahami Muhammadiyah lebih terasa amar ma'rufnya. Makanya kadang-kadang angkatan muda Muhammadiyah itu sok tadi itu ya, beda dengan garisnya Muhammadiyah gitu. Dalam konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, karena kalau nggak gitu itu nggak marah memang katanya gitu. Apa? Yaitu memberi edukasi kepada umat ya tentang nilai-nilai kema'rufan. Edukasi. Ya, ini loh kebaikan-kebaikan, ini kema'rufan, kemudian didorong untuk melakukannya. Jadi lebih mengedepankan edukasinya, memberi penjelasan tentang kemungkaran, kemudian mengingatkan agar kemungkaran ini dijauhi, ditinggalkan. Ini dilakukan oleh Muhammadiyah. Cuma nggak marah kalau tidak. Selanjutnya dalam melakukan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkarnya, Muhammadiyah lebih melakukannya dengan menekankan pada 3 proses. 3 proses, saudara. Tolong ini dipahami dulu. Apa prosesnya? Pertama, prosesnya liberasi, bukan liberalisasi loh ya. Jangan salah tangkap, jangan salah memahami. Liberalisasi dengan liberasi berbeda. Kalau liberalisasi itu ya mengajak orang itu berperilaku liberal. Jadi sakar PBW, nggak mau diatur. Bukan itu. Liberasi itu adalah satu upaya untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan kebodohan. Ini loh amar ma'rufnya Muhammadiyah itu. Dalam bentuk apa? Kalau kita pendidikan sekolah. Jadi mendirikan sekolah, mengajar anak-anak, mencerdaskan anak bangsa, itulah wujud amar ma'rufnya Muhammadiyah. Dan ini yang dikedepankan, tapi kan kita tidak terasa. Kita sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Dianggapnya Muhammadiyah itu masih ya kurang nilai amar ma'ruf, padahal sudah berupaya untuk membebaskan dari keterbelakangan kebodohan, membebaskan dari kemiskinan, lazismu, bergerak di mana-mana, bebaskan kemiskinan. Kemudian ketertindasan ekonomi, ketertindasan sosial, ketertindasan politik, ketertindasan keberagamaan. Nah, ini juga dibebaskan oleh Muhammadiyah ke sana. Kemudian penyakit, jadi membebaskan manusia dari sakit, dari penyakit tadi, maka dibangun rumah sakit. Itu bentuk amar ma'rufnya Muhammadiyah. Kelompok rentan, ya, dan sebagainya. Nah, pembebasan manusia dari belenggu kehidupan itu bahkan ditempatkan Muhammadiyah sebagai prioritas utama dalam gerakan amar ma'rufnya.
Jadi amar ma'rufnya Muhammadiyah itu justru sangat luar biasa ini dalam bentuk liberasi. Dan sejak berdirinya Muhammadiyah memang berupaya untuk begitu. Makanya saudara-saudaraku semuanya, yuk mari ya kita lakukan ya, gerakan amar ma'ruf dalam proses liberasi. Kemudian yang kedua yaitu humanisasi, memanusiakan manusia. Apa maksudnya? Memberdayakan manusia sehingga menjadi sumber daya insani yang mampu berdiri sendiri, berdikari, dan sanggup bersaing dalam menghadapi tantangan zaman. Coba angkatan muda ini diberdayakan sumber daya insaninya untuk di lingkungan Moyudan. Bagaimana bisa diberdayakan sehingga nanti bisa berdikari, berdiri. Kita itu kan masih terbelenggu ya dengan apa itu tinggalan zaman kolonial dulu ya. Kalau kita itu tidak menjadi pegawai kantor, kuwi rasane urung sukses. Wah, padahal pegawai kantor kuwi lowongane nggur telu ning sing daftar wong 3.000. Sing 2.970 kuwi berarti nggak sukses semua karena nggak bisa menjadi pegawai kantor. Padahal itu adalah tinggalan Belanda. Kita itu dulu itu diajari oleh Belanda itu orang sekolah itu sukses apabila menjadi pegawai pamong praja. Makanya sekarang juga begitu. Nah, saya nggak tahu kemarin ribuan PNS mundur itu apakah kemudian sudah menyadari, wah ternyata menjadi PNS, jadi ASN kuwi ternyata betul-betul ya apalah kemarin itu ya. Jika jadi mereka kemudian mundur serentak itu, yang menyebabkan pemerintah bertanya-tanya, ngopo bayaran ini kurang oke apa ya? Kayaknya bukan. Ya. Ada kesadaran mulai. Kesuksesan itu tidak harus menjadi pegawai kantor, pegawai negeri. Maka harus bisa berdikari. Nah, Muhammadiyah amar ma'rufnya dihumanisasi. Manusia ini jangan diperas menjadi ya tenaga yang dimanfaatkan seperti itu. Kalau di sini kan gitu, kalau di tempat saya kan di Surabaya itu menjadi karyawan industri, tenaganya diperas, bekerja lebih dari jamnya dengan gaji yang minim, itu luar biasa. Tapi bagaimana mereka butuh? Nah, Muhammadiyah mengajak ayo diberdayakan, dihumanisasikan, dimanusiakan manusia ini. Maka mereka harus diajari untuk bisa mandiri, berusaha, berwira swasta. Nah, ini harusnya angkatan muda gitu. Saya yakin anak-anak milenial sekarang itu tadi banyak yang sudah mulai tidak tertarik menjadi PNS. Sudah kurang menarik menjadi PNS karena apa? Kurang tantangan. Bebannya terlalu berat dan kerjanya monoton, tidak ada tantangan. Nah, ini humanisasi. Inilah amar ma'rufnya Muhammadiyah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu transendensi. Nah, ini baru kita masuk ke situ. Setelah tadi itu dibebaskan dari belenggu-belenggu kehidupan, kemudian dimanusiakan, baru kemudian diarahkan, ayo kita beribadah kepada Allah. Nah, ini jadi transendensi ini ya, kalau orang itu masih mikir tadi itu ya lapar, masih tertindas, diajak untuk beribadah kepada Allah itu ya angel kan. Mereka mikirkan dirinya sendiri saja belum ini, makanya diajak, ayo bawa ibadah Gusti Allah itu. Wah, aku sih mikir nguripi anak bojoku wae sing urung iki, wah wis dijak nang masjid, dijak nang iki ngaji ya serah. Nah, kalau itu sudah dibebaskan, baru kemudian diajak untuk beribadah. Nah, inilah proses amar ma'ruf nahi mungkarnya Muhammadiyah. Jadi dilakukan dengan cara seperti itu, ada 3 proses tahapan tadi. Nah, saudara-saudara, sekarang kita lihat kemudian bidang garap dakwah amar ma'ruf nahi mungkarnya Muhammadiyah. Ya, proses 3 tadi kita lihat bidang garapnya. Di buku tuntunan tablet yang diterbitkan oleh PP Muhammadiyah tadi itu dinyatakan bahwa gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar Muhammadiyah itu bersifat menyeluruh, holistik, ya, komprehensif, menyeluruh, integral. Tidak hanya lisan saja, ya, tapi juga melalui tulisan, bahkan juga dengan ya, aksi, ya, dengan kegiatan-kegiatan aksi.
dakwah bilhal, ya, dilakukan Muhammadiyah semuanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka sekali lagi untuk pemberdayaan, dalam rangka untuk memperbaiki, membebaskan tadi. Diwujudkan dalam berbagai bentuk amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, kegiatan ekonomi, dan juga peran-peran kebangsaan secara lebih luas yang dilaksanakan dengan sistem organisasi. Nah inilah amar ma'rufnya amar ma'ruf nahi munkarnya Muhammadiyah. Jadi kalau kita berbicara sekali lagi Muhammadiyah memahami amar ma'rufnya seperti ini. Jadi dakwah amar ma'ruf nahi munkar Muhammadiyah pada dasarnya dalam rangka memang untuk melanjutkan misi Rasulullah. Ada 4 misi Rasulullah ini. Semuanya dilakukan oleh Muhammadiyah dalam rangka untuk ini, misi Rasulullah untuk ini. Cuma cara melaksanakannya, nah itu yang tidak kemudian seperti yang kita bayangkan. Harus ya apa tadi itu, dan cekak-ceket tapi tanpa melihat kondisi, tanpa melihat situasi. Sehingga tadi saya katakan jangan sampai dakwah kita itu nanti amar ma'ruf nahi munkar kita itu kontraproduktif ya dengan tujuan dakwah itu sendiri. Tidak kontraproduktif. Nah, coba kita lihat ya. Jika mengacu pada pedoman tuntunan tabligh dari Majelis Tabligh tadi, misi ideal Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu adalah 1. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah, disyariatkan sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Menegakkan keyakinan tauhid. Ini amar ma'ruf kita. Bagaimana caranya? Nah ya monggo ya, seruan-seruan, ajakan-ajakan, kajian-kajian secara pribadi, secara person, kekeluargaan, ya ada gerakan jamaah, dakwah jamaah. Nah itu kita lakukan untuk ini, menegakkan keyakinan tauhid yang murni. Kemudian yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Memahami agama ya, Islam itu kita pahami. Saya khawatir banyak di antara kita itu yang dalam memahami Islam itu kemudian ya tidak pas gitu. Sehingga akhirnya kemudian Islam itu dianggap sekedar ritualitas saja. Jangan-jangan anak-anak muda pun juga gitu. Memahami Islam itu hanya ritualitas saja. Karena ritualitas makanya kemudian tidak menarik. Bagi anak-anak milenial ritual itu kan jadi tidak menarik. Padahal Islam itu tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Kemudian menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini masih dalam bidang keagamaan. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Nah, sampai pada nomor yang keempat ini, ya, kita bisa memahami bahwasanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu ya, berada pada bidang keagamaan. Apakah hanya itu? Tadi kan integral Muhammadiyah, tidak. Maka kita lihat selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 7 Anggaran Dasar Muhammadiyah ya, bahwa dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam bentuk usaha-usaha tersebut sesuai dengan anggaran rumah tangga meliputi apa saja? 1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan dan menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya keagamaan saja. Semua aspek kehidupan. Kemudian yang kedua, memperdalam dan mengembangkan pengkajian agama Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya. Ini juga kajian, monggo. Nanti bisa dilihat di dalam buku tuntunan tabligh tadi itu ya. Ada banyak tema-tema yang sudah dibuat di situ. Nah, yang ketiga, meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah dan amal soleh lainnya. Nah, ini yang dilakukan ya, amal usahanya. Nah, ini mulai masuk ini. Meningkatkan harkat, martabat dan kualitas sumber daya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlakul karimah. Sumber daya manusia kembali disampaikan. Kemudian yang kelima, memajukan dan memperbarui pendidikan, ya pendidikan dan kebudayaan.
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan seni, dan meningkatkan berbagai penelitian-penelitian ya, agar kemudian kehidupan ini bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang keenam, memajukan perekonomian dan kewirausahaan karena perbaikan hidup yang berkualitas. Perekonomian itu menjadi bidang garap amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedelapan, memelihara, mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan. Ini nggak menjadi perhatian kita. Kita tadi itu hanya perhatian di 1 sampai 3 tadi. Jadi amar ma'ruf itu seakan-akan itu. Sehingga ketika terjadi kemarin ini kan agak ramai nih, terjadi persoalan sampah. Saya nggak tahu di Moyudan ini terkena imbas juga enggak terkaitan persoalan sampah ini. Jadi ada kemungkaran dalam bentuk pembuangan sampah yang tidak teratur. Itu kan kemungkaran. Kenapa? Karena sampah yang berserakan itu menyebabkan terjadinya bencana. Tapi orang menganggap itu biasa saja. Karena di Moyudan tidak seperti di Depok. Ya, di Moyudan ini ngeduk jegrangan nimbun sampah wis rampung. Ya, tapi di Depok tidak begitu. Sampah menumpuk. Persoalan sampah ini perlu saya sampaikan karena sudah menjadi persoalan yang sangat krusial di Sleman ini. Satu hari itu ya, menurut Badan Lingkungan Hidup itu BLH, itu sampah di Sleman yang kemarin dibuang di Piungan sebelum ditutup itu, yang kemudian sekarang sudah dibuka, satu hari itu 304 ton satu hari. Cuma saya kemarin itu ketika laporan itu disampaikan, saya tanya volume terbesar berada di kecamatan mana? Dia kan berani nyebut. Ya paling-paling dekat Depok, Gamping, di sekitar kawasan itu sekitar Melati. Bayangkan satu hari 304 ton dibuang ke Piungan. Itu sampah itu sudah menjadi sebuah kemungkaran itu. Harusnya itu dinahi mungkari itu biasa caranya. Ayo sih buang-buang sampah itu diberi nasihat bahwa sampah ini, makanya kemudian kemarin dibuat surat edaran oleh bupati itu agar sampah ini tidak membuat kemadorotan. Sehingga akhirnya kemudian ada gerakan pemilahan sampah, ada gerakan bank sampah. Nah ini termasuk Anda tuh bisa berkontribusi, beramar ma'rufnya itu di situ, nahi munkarnya di situ. Jangan sampai sampah ini membunuh masyarakat ya, karena efek dari sampah. Itu baru sampah ya, belum yang lain. Ya. Jadi belum alam ini menjadi rusak karena ulah manusia. Jadi lingkungan untuk kesejahteraan, mengembangkan komunikasi, ukhuwah, kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini politik, sudah bicara tentang politik dan sudah bicara tentang berbangsa dan bernegara. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan. Nah, seperti ini. Ayolah kita melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya perbaikan. Mengembangkan sarana prasarana dan sumber dana untuk mensukseskan gerakan, mengupayakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran, kemudian usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di bagian ini kepada saudara-saudaraku semuanya? Jadi kita beramar ma'ruf nahi munkar itu tidak harus dalam bentuk memberantas tadi, memberantas satu perilaku menyimpang, perilaku kemaksiatan dengan cara kekerasan. Tapi kita beramar ma'ruf bisa dengan cara kita berkontribusi menjadi penggiat-penggiat yang berupaya untuk menyadarkan, memberi edukasi kepada masyarakat tentang kebaikan-kebaikan dan kemungkaran-kemungkaran tadi. Dengan diberi edukasi, masyarakat nanti diharapkan bisa kemudian hidupnya menjadi sejahtera. Kalau kita melakukan dengan bentuk kekerasan tadi, amar ma'ruf dengan kekerasan, maka yang terjadi kemudian adalah
justru dendam, justru konflik. Nah, ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari PCPN maupun PCMA. Tadi saya sampaikan tentang sampah. Silakan Anda membuat program edukasi terhadap masyarakat tentang sampah tadi. Undang masyarakat, mungkin di gedung ini saya kira bisa. Kemudian beri sosialisasi mereka tentang betapa bahayanya sampah kalau tidak dikelola dengan baik. Kemudian sampah bisa dipilah, dimanfaatkan. Ya, itu sampah. Yang kedua, kita kan kadang kalau ada narkoba misalnya, penyuluhan narkoba. Pernah nggak pemuda Muhammadiyah cabang ini ataupun juga NA itu berpikir bagaimana caranya kita memberi edukasi kepada anak-anak muda tentang penyadaran agar tidak sampai terjerat narkoba? Kan kita nggak pernah sebetulnya. Selama ini saya belum pernah di Sleman ini pemuda Muhammadiyah, Nahdlatul Aisyah mengadakan edukasi ya kepada pemuda-pemuda untuk kerjasama aja dengan BNN, undang ke sini. Ya, kumpulkan anak-anak muda, beri penjelasan tentang dampak negatifnya narkoba, minuman keras. Tapi kan nggak kita lakukan. Kita hanya pengajian padahal bisa ya, diisi dengan pengajian seperti ini tapi penyuluhan tentang narkoba. Yang sekarang juga lagi ngetren di Sleman tentang stunting di Ciburu. Itu peran kita juga, kumpulkan masyarakat. Ya, beri penjelasan tentang stunting. Siapa yang bisa diundang? Dinas Kesehatan. Loh, mereka itu akan senang sekali kalau mereka itu diajak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi kita tidak melakukan. Akhirnya yang melakukan malah orang lain. Mungkin di antara teman-teman NA ini ada yang punya ilmu tentang kesehatan yang bisa memberikan. Kalau misalkan NA mau mengadakan penyuluhan tentang stunting, undang Ketua PP Nahdlatul Aisyah, ahli stunting, turun ke bawah. Suruh ini kami cabang Nahdlatul Aisyah yang ada di Moyudan mau mengadakan penyuluhan tentang stunting pada masyarakat. Suruh turun ke. Kalau nanti nggak bisa, saya yang hubungi. Yang penting bisa dikumpulkan masyarakat. Tak suruhnya Mbak Dia itu harus turun, itu ada yang minta penyuluhan. Kerjasama dengan UNISA, dengan Dinas Kesehatan. Loh, itulah cara kita beramar ma'ruf. Ya, sehingga kita akan manfaatnya pemuda Muhammadiyah Nahdlatul Aisyah itu dirasakan oleh masyarakat karena apa? Memberi penyuluhan-penyuluhan. Nah, kita nggak melakukan itu. Kadang-kadang kalau saya, gimana programnya pemuda Muhammadiyah? Aku bingung ya Pak, apa ya pengajiannya juga kalau pada mau datang ya. Anak sekarang kalau diajak pengajian kan susah, tapi coba diadakan kegiatan-kegiatan sifatnya seperti itu. Melibatkan masyarakat, kerjasama dengan Pak Lurah, kerjasama dengan Pak Camat, ya Pak Panewu. Ini di Depok itu sekarang lagi, ya kebetulan karena Panewunya itu dekat dengan kita, itu gampang sekali kerjasama dengan Panewu. Adakan acara di kantor Kapanewon, undang Panewunya untuk memberikan. Kalau yang datang Pak Panewu itu kan paling tidak Pak RT, Bu RT, Pak RW itu kan, wah Pak Panewu ini teko ya, masa arep ora teko gitu. Pak Duko itu kan. Nah, masyarakat kita undang. Ayolah kita lakukan seperti itu. Itulah model dakwah amar ma'ruf nahi munkarnya Muhammadiyah. Lakukan terobosan-terobosan dalam berbagai bidang kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya dulu pernah menggagas, bisa nggak Aisyah waktu itu ya, Aisyah itu membuat posyandu lansia Aisyah. Nggak ada itu yang baru aja sekarang kemarin diresmikan itu di Condong Catur itu, di perumahan Condong Catur itu ya. Ada Gria Aisyah itu. Jadi rumah lansia Aisyah. Baru itu berdiri. Di Sleman baru satu itu. Padahal itu penting banget itu. Atau kalau tidak, ya buat posyandu ibu hamil. Tapi yang nangani NA gitu. Yang nangani NA. Cari bidan yang orang Aisyah, kerjasama dengan klinik PKU. Nah, ada posyandu yang adakan Aisyah, undang ibu-ibu di kampung yang hamil, yang ibu muda itu kasih. Kenapa kita nggak melakukan itu?
agar Muhammadiyah ini sekali lagi perannya di masyarakat itu bisa diterima. Kalau hanya pengajian seperti ini, hanya untuk anggota saja, hanya anggota ini aja toh kita pengajian ini. Tapi masyarakat gimana bisa kita ajak? Nah, selain itu tentu tadi ya terkait tentang kerjasama dengan lazismu, ada apa itu bantuan sosial dan sebagainya, itulah wujud dari amar ma'ruf nahi mungkarnya Muhammadiyah. Jadi kalau panjenengan tadi mengatakan satset dasdes dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, maka tangkap peluang-peluang tadi itu tuh segera aksi. Yuk, minggu depan, bulan depan kita lakukan penyuluhan stunting. Ayo segera dan Cangcut Paliwondo untuk melakukan kegiatan itu. Ya, tidak sesuailah kapan. Jadi pengajian jalan untuk anggota, tapi masyarakat juga perlu tuh diberi ya, asupan tentang kegiatan-kegiatan kita yang bernilai positif. Ini sebenarnya tidak hanya Angkatan Muda kerjasama dengan Ranting Muhammadiyah, Ranting Aisyah, Angkatan Muda untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang bernilai positif. Itulah yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya Muhammadiyah. Kalau di bidang pendidikan kita sudah punya sekolah. Gila, sekolah itu menjadi bagian dari amar ma'ruf kita. Tapi di masyarakat, nah ini terkadang kita masih minim peran. Kita kadang kalah dengan RT, kalah dengan RW, PKK gitu ya. Maka saya kadang lah, ibu-ibu Aisyah punya Aisyah kok PKK ini ya Aisyah ini. Akhirnya Aisyahnya hanya pengajian saja, tidak punya peran ini. Padahal harapannya Aisyah itu punya peran di bidang ya sosial kewanitaan di masyarakat. Oke, saya kira itu. Nah, kemudian sifat dakwahnya Muhammadiyah ini kalau kita lihat ada beberapa sifat itu ya. Jadi dakwah amar ma'ruf nahi mungkarnya Muhammadiyah itu mengajak untuk melakukan perubahan. Ya, melakukan perubahan. Jadi ya perubahan kebaikan tentu ya, ke arah kebaikan dunia akhirat. Yang kedua, menyeru untuk berpikir. Ya, berdebat dengan baik, berargumen dengan kebenaran, tidak wator. Makanya Angkatan Muda Muhammadiyah juga harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak ya literasinya diperkuat agar di dalam berargumen tentang apapun, tidak hanya tentang agama, termasuk tentang kehidupan sosial, politik, ekonomi, itu ya rasional intelektual. Karena Muhammadiyah itu wataknya itu berkemajuan itu, jangan waton ya. Kadang kita asal aja, bukan cirinya Muhammadiyah. Maka berpikir, berdebat, berargumen ya. Kemudian mencerahkan ya, tanwiriyah. Muhammadiyah itu harokah at-tanwiriyah, gerakan pencerahan ya, mencerahkan anggotanya, mencerahkan masyarakat, menggerakkan ya, bukan meninabubukan, menggembirakan, bukan menyusahkan. Jangan sampai Muhammadiyah itu dipahami oleh masyarakat itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Muhammadiyah itu sesuatu yang dianggapnya tidak kalau yang tidak menggembirakan itu, jadi Muhammadiyah itu dianggap angker gitu. Bahkan menakutkan tadi itu. Karena pengajian Muhammadiyah itu katanya kurang menggembirakan ya, karena gak banyak lucunya gitu. Nah, kemudian memudahkan, bukan menyulitkan. Jadi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu memudahkan, bukan menyulitkan ya. Jadi yasiru, yang mudahkan umat ini, jangan dipersulit. Makanya kita kalau mengajari tentang fikih ibadah pun juga ya kita mudah aja dipersulit. Kalau nggak bisa begitu ya sudah, jangan kemudian nggak sah, nggak boleh begitu. Ya kalau memang belum bisa bagaimana? Maka dulu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah ditanya tentang boleh nggak Pak Kiai sholat pakai bahasa Jawa? Lah kamu bisa nggak yang ini? Saya belum bisa sama sekali. Kalau katakan nggak bisa, ya nggak sholat orang ini. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan, boleh, tapi jangan seterusnya. Setelah itu harus belajar, bacaan-bacaannya harus bacaan berbahasa Arab, jangan berhenti ya. Jadi itu dipermudah ya. Agama itu mudah, jangan dipersulit kan. Kemudian ajakan yang tujuannya dapat tercapai tanpa paksaan. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar Muhammadiyah itu ya persuasif dan tidak memaksakan, tidak harus ya. Jadi jangan ada paksaan dalam
berdakwah itu. Kita itu nggak punya hak untuk memaksa gitu. Ya. Maka ya kita beri edukasi tadi itu, mau ya monggo, tidak ya sudah. Ya. Nah kemudian memberi keteladanan sebelum berdakwah. Ini yang kadang agak sulit itu ya. Keteladanan. Mendidik bukan memamerkan kesalahan. Ya, mendidik, ya, memberikan perbaikan-perbaikan. Mengikat hati sebelum menjelaskan. Kemudian rendah hati, tetap tenang, tabah, tidak gentar menghadapi lawan. Nah, inilah. Jadi watak-watak dakwahnya Muhammadiyah itu kalau dilihat di sini itu luar biasa. Cuma kadang dalam prakteknya itu tidak begitu. Bertahap dalam memberi beban. Ada yang pernah ini apa itu menyampaikan ke saya, Pak, mubalek kita itu kok kalau pengajian itu kok isinya apa? Neraka wae kok. mengancam ya, dosa, mengancam masuk neraka, dimurkai oleh Allah. Waduh, sehingga orang yang baru awal-awal ngaji itu jadinya malas berangkat berikutnya. Bu, jangan begitu Pak. Ya saya sampaikan lah, kalau tidak disampaikan begitu nanti ya nggak tahu ada ancaman. Ya boleh tapi jangan setiap pengajian kok begitu saja ini. Kadang ada begitu. Ya maka bertahap dalam memberi beban. Jadi tidak kemudian dosa terus, mengedepankan yang pokok sebelum cabang, yang puluh, agar tidak terjadi konflik. Karena kalau persoalan cabang itu banyak ikhtilafnya. Kalau sudah bicara tentang ikhtilaf, ya khilafiyah itu mesti ya ribut jadinya. Ya. Maka Muhammadiyah sekarang itu sudah mulai mengurangi itu. Saya kadang kalau ada yang masih membahas saja masalah itu, ngapain sih? Ya. Membahas masalah kunut, masalah taraweh, masalah ya Allah kok masih saja itu. Anak-anak milenial itu sudah nggak perhatian terhadap itu. Kita yang sepuh-sepuh itu masih saja ribut itu. Anak milenial itu kan ya kalau ditanya tentang itu kan, yang manalah yang ini ya. Makanya kita beri edukasi tadi. Nah kemudian yakin bahwa Allah pasti menolong umat yang membela agamanya, tidak pernah patah hati dan selalu memberi maaf kepada orang lain yang berbuat tidak baik terhadap dirinya. Dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan kontinu. Nah itulah sifat dari dakwah amar ma'ruf nahi mukarnya Muhammadiyah. Jadi prinsipnya tadi saya sampaikan, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar Muhammadiyah itu tidak hanya pada satu aspek di bidang keagamaan, tapi meliputi semua aspek kehidupan ekonomi. Ketika terjadi kedoliman di bidang ekonomi, Muhammadiyah harus menyuarakan, anak-anak muda harus menyuarakan tentang bagaimana keekonomi yang berkeadilan itu. Ketika terjadi persoalan kedoliman atau kemungkaran di bidang sosial, ya tingkah laku pergaulan, maka anak-anak muda Muhammadiyah harus tampil menyuarakan edukasinya bahwa kehidupan di dalam pergaulan itu ya harus diatur sedemikian agar menimbulkan ya ketenangan hidup. Nah ini harus disuarakan dengan cara seperti itu. Tidak kemudian dengan melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar secara kekerasan. Nah inilah das-des sat-set dalam berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Tinggal sekarang bagaimana teman-teman angkatan muda Muhammadiyah ini mau untuk melaksanakan tadi ya ladang-ladang dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Baik, saya kira ini masih ada waktu, monggo kalau kita mau berdiskusi, ini ada waktu setengah jam kalau sampai jam 10. Kalau sampai setengah 11 berarti ada 1 jam. Nah, monggo sampai jam berapa saya manut. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan tentang dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang bisa kita lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Afandi SLPMSI. Selanjutnya barangkali di antara hadirin mau mendengarkan sekalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Kami juga 3 penanya.
Belum terlalu malam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adlan dari Dusun Karangsebaru. Yang ingin saya tanyakan, jika kita melakukan mulai baca dan kadang ada pekerjaan-pekerjaan dunia, keseimbangan antara akhirat dan dunia itu masih banyak berat di duniawi. Bagaimana caranya supaya nama-nama naik muka itu seimbang antara duniawi dan akhirat? Mungkin itu saja dari saya. Yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya monggo. Dari Yana. Oke, monggo. Nah, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak diberi waktu. Ini cuma mau menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan amal kita. Nah, ketika kita mendakwakan kepada orang lain sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kadang menanggapinya itu berbeda. Dengan misalnya ada keuntungan yang tidak dituntutkan, kemudian alasannya itu kan tidak dilarang, artinya tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Kemudian ketika kita sampaikan kawan itu, dia itu mengatakan kalau tidak ada tuntunannya, tapi kan tidak dilarang lah. Ini alasan tidak dilarang itu akan menjadi mereka itu mengamalkannya, dilakukan. Kadang kita anggap sebagai banyak bid'ah lah. Ini gimana nyikapi hal yang seperti itu, Pak? Ini satu lagi monggo. Dari Yana. Enggak ada. Cukup dua. Oh, satu lagi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin singkat ya Pak Pandi. Jadi kadang-kadang kalau mungkin dari banyak rekan-rekan sekalian atau bapak sekalian itu pengen ngajak ataupun pengen beramal ma'ruf nahi munkar, kadang kalau lurus-lurus aja itu kadang kurang begitu diperhatikan kayak gitu. Contoh lurus-lurus saja oleh wasofi oleh pahala, wasofi dia mulai dari sahur kan waktu maghrib kayak gitu, waktu buka orang ngomong sahur dan sebagainya, mau gugur loh wasofi dan sebagainya. Artinya kalau yang lurus-lurus aja itu selalu diulang-ulang yang memang ada kebaikannya, tapi kadang-kadang rasa-rasanya kita perlu untuk menyentuh, istilahnya kalau saya follow-nya itu ya Pak. Jadi saya itu follow-nya Muhammadiyah garis lucu, Katolik garis lucu, Hindu garis lucu, Nahdlatul Ulama garis lucu. Artinya kadang-kadang itu ada sisi-sisi yang perlu kita untuk lebih luas dalam beramal ma'ruf nahi munkar. Dan itu mungkin kalau menghadapi realitas apalagi di pemuda itu mungkin seperti apa, karena kadang-kadang sudah pengajian, oh yang datang itu aja. Ketika di rumahnya futsal, saya mau berapa? 5 dan sebagainya.
ketika mau outbound, upgrading luar biasa sekali tujuannya. Yang hadir 15, tapi nanti habis itu turun lagi. Nah, kadang-kadang realitas yang demikian itu kita hadapi di lapangan. Ketika hobi-hobinya sepeda, tapi ketika yang ngajak itu PRPM, RNA ataupun PCPM, PCNA itu kurang begitu menyentuh. Artinya sisi garis lucunya dalam berdakwah itu kayaknya agak kurang. Walaupun demikian, tentu saja dalam berdakwah itu tetap harus ada sisi serius dan tentang syariat itu tetap perlu. Namun rasa-rasanya kalau dari saya itu tadi artinya ada hal yang perlu ditutupi dari pemuda itu yang kaitannya dengan gelem ataupun tertarik dengan ajakan ataupun dakwah dari orang lain. Itu aja mungkin Pak. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama tentang bagaimana sih ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu bisa seimbang antara dunia dan akhirat. Karena kita itu kan kadang lebih berorientasi dunianya dibandingkan dengan akhirat dalam kehidupan ini. Mengapa? Ya karena dunia ini sekarang kita alami. Karena kita sekarang berada di dunia. Coba kalau teman-teman NA ini perhatikan dalam kita hidup sehari-hari, berapa persen kita itu berpikir tentang akhirat, berapa persen kita berpikir tentang dunia. Nantilah perbandingannya lah 80%, 20%. 80% hidup kita sehari 24 jam itu ngurusin dunia. 20% kita baru ingat akhirat. Ya, berarti kan nggak seimbang gitu ya. Meskipun mungkin ada mengatakan tapi kan proporsional Pak. Ya, seimbang itu tidak harus 50%, 50% gitu ya. Tapi yang penting proporsional. Ya kalau bisa seperti itu ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan jadi jomplang. Ya. Inilah nyata. Kenapa kita? Ya, karena kita hidup di dunia kan. Dunia ini kan tempat kita hidup, makanya wajar kalau 80% itu ya kita mikirnya dunia ini. Nah, bagaimana supaya imbang? Kita sadarkan bahwasanya, ya sadarkan pada diri kita yang melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu, kalau akhirat itu penting juga. Saya itu kadang begini, kalau menyampaikan ajaran konsep tentang akhirat itu susah. Susahnya kenapa? Banyak yang tidak percaya gitu. Sekarang itu banyak orang nggak percaya terhadap hari akhirat. Saya nggak tahu yang hadir ini, sama teman-teman muda ini, percaya nggak sih sebenarnya tentang kehidupan akhirat besok itu ada? Itu susah sekali untuk menanamkan pada anak-anak milenial besok ada kehidupan akhirat. Makanya supaya seimbang tadi itu, pelajaran tentang hari akhirat itu harus sering disampaikan tadi. Supaya apa? Supaya memorinya teringat terus tuh. Rasulullah dulu selama 13 tahun itu menanamkan tentang keimanan terhadap hari akhir itu begitu luar biasa. Ketika masyarakat itu sudah sadar dengan hari akhirat itu, baru di situ tersentuh jiwanya tadi itu. Tersentuh kemudian keseimbangan dunia akhiratnya. Tapi ketika persoalan akhirat itu tidak diyakini, ya susah. Mau seimbang bagaimana wong ora percaya? Maka kalau saya ya tadi sampaikan ajaran tentang hari akhir. Bagaimana caranya monggo sesuai dengan siapa yang dihadapi itu, tapi sampaikan ajaran tentang hari akhir. Kalau kita menyampaikan ajaran tentang hari akhir itu lebih mengena itu face to face Pak, Mas, Mbak. Jadi lebih mengena itu kalau kita bicara berdua. Kalau ada orang konsultasi, saya menyampaikan tentang hari akhir itu kepada mahasiswa ketika ngajar itu. Wah, saudara tinggal tinggi. Tapi begitu ada yang kemudian tersentuh, terkena, terus dia yang lain keluar, dia kemudian tidak keluar. Dia kemudian menemui, Pak, saya ingin lebih jauh memahami tentang apa yang tadi Bapak sampaikan tentang hari akhir itu. Nah, itu ternyata lebih mengena. Besoknya itu terjadi perubahan dalam tingkahnya, dalam model berpakaiannya, dalam ini itu saya ya ternyata ini kalau sudah tersentuh itu begitu. Ya.
Orang kalau sudah tersentuh tentang hari akhir itu begitu cepatnya dia. Dan kita kan tidak bisa memaksakan gitu. Ya sudah, sampaikan aja. Maka Rasulullah pun juga hanya menyampaikan masalah orang itu tersentuh atau tidak. Kalau saya itu sadarkan tentang hari akhir supaya seimbang tadi itu. Kita tidak boleh meninggalkan duniawiya karena kita hidup di dunia, tapi juga jangan kemudian melupakan akhirat kita. Melupakan akhirat itu tidak hanya dengan seperti kita ibadah itu saja kan itu. Tidak hanya kita sholat, selesai itu dan enggak. Tapi ada yang harus juga lebih kita lakukan selain hanya sekedar untuk diri kita sendiri tadi. Jadi monggo nanti yang terkait tentang bagaimana menyeimbangkan itu, kalau saya dipahami dari menyadarkan diri kita sendiri, kemudian menyadarkan keluarga kita, yang menyadarkan orang lain, yang kita ajak untuk menjadi orang yang tidak wahid tadi. Ini agar ya kehidupan dunia ini tidak terlalu membelenggu ya dirinya dalam kehidupan selama ini. Kemudian yang kedua, dakwah kepada responnya beda tadi itu. Kalau saya menangkapnya itu mungkin persoalan bid'ah tadi itu. Jadi persoalan itu kan rano larangan nih. Rano larangan ini kan ya kalau saya itu kadang begini Pak, memahami Muhammad itu kan punya apa ya, punya pola pikir dalam kaitannya dengan masalah ibadah dan duniawiyah. Ya, agar kita juga tidak berlarut-larut dalam hal itu. Jadi kalau dalam persoalan urusan ibadah, ya ibadah, sholat, puasa, sudahlah kita itu tunggu itu contoh dari Rasulullah. Kalau itu persoalan ibadah. Tapi kalau persoalan dunia, silakan dilakukan. Karena dalam kaidah itu kan begitu. Al aslu fil ibadah itu haramun atau butlan. Hukum asal dalam ibadah itu haram, tidak boleh dilakukan hatta yakumu dalilu alal amri, sampai datang dalil yang memerintahkan. Kalau tidak ada dalil yang memerintahkan, meskipun tidak ada larangan dalam hal ibadah, jangan dikerjakan. Kalau itu ibadah. Tapi kalau persoalan dunia itu berkebalikan. Hukum asal di dalam hidup di dalam dunia ini, muamalah itu boleh ibadah, silakan dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi yang ditunggu larangannya itu adalah persoalan duniawiya. Kalau persoalan ibadah bukan tunggu larangan, tapi tunggu perintah. Nah, yang dipersoalkan dalam bid'ah tadi itu persoalan ibadah atau persoalan duniawiya. Cuma itu aja. Oh, ini masalah dunia Mas. Ya sudah kalau masalah dunia. Tapi kalau ini masalah ibadah, masalah hubungannya dengan Allah, masalah hubungannya dengan berdoa, masalah hubungannya dengan baca Quran dan sebagainya. Nah, kalau itu dianggap masalah ibadah, ya tunggu perintah dan tunggu. Sebab bahaya Pak kalau ibadah kok tunggu larangan, itu bahaya sekali. Ibadah kok tunggu larangan. Saya pernah katakan gini, ada nggak larangan sholat subuh 10 rakaat? Ada nggak larangannya Pak? Kira-kira ada nggak Pak? Sholat subuh 10 rakaat dilarang atau tidak? Rasulullah nggak pernah melarang, nggak ada larangannya. Cuma contohnya Rasulullah sholat subuh itu 2 rakaat. Ya yang kita ikuti contoh itu bukan tunggu. Nggak ada larangan kok. Meskipun Rasulullah sholat subuh 2 rakaat, tapi kan nggak ada larangan yang kita sholat 10 juga boleh, nggak ada larangan. Kan nggak begitu. Karena ini masalah ibadah. Jadi bukan tunggu larangan, bahaya tadi saya katakan kalau ibadah kok tunggu larangan. Maka kita yakinkan pada kita pahamkan dalam kaitannya dengan persoalan ibadah, tunggu contoh dan tunggu perintah. Nah, kita jelaskan kepada mereka seperti itu. Gak ada larangannya ya. Memang dalam hal ibadah itu gak ada larangan, bukan larang yang kita tunggu. Ini yang disebut dengan berargumen dengan rasional tadi dan intelek tadi. Jadi bukan waton gitu. Kita di jawaban gak ada larangannya, itu waton aja karena dia tidak paham. Kalau ibadah itu nunggu perintah, nunggu contoh, bukan nunggu larangan. Nah ini ilmu, makanya kita harus belajar juga tentang hal-hal seperti itu. Makanya dipahamkan seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, ya kalau amar ma'ruf nahi mungkar biasa-biasa saja itu responnya dingin-dingin saja ya Pak. Jadi ada yang
bisa menarik anak-anak muda bagaimana. Saya nggak tahu ya anak muda milenial itu sebenarnya sekarang itu senangnya apa sih? Senangnya apa? Kalau tadi futsal ya rasa teko ya. Mungkin pada senang futsal gitu ya. Kalau senangnya pentas musik ya mungkin diadakan aja pentas musik, pentas seni, pentas budaya gitu ya. Selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, kenapa tidak dilakukan? Ya pentas kreativitas. Nah makanya tadi saya sampaikan ada banyak ladang yang bisa digarap oleh anak-anak muda tadi itu. Jadi tidak hanya melulu pengajian seperti ini, tapi bisa ya acara-acara yang itu memang melibatkan mungkin keahlian dari teman-teman angkatan muda ini apa. Saya kira bidang garapnya PCPM ataupun PCNA itu kan nggak hanya pengajian toh. Bidang garapnya apa saja ini? Bidang di PCPM sama PCNA itu apa? Hanya tablet saja? Kan enggak kan? Bidang ekonomi kan ada kan? Saya yakin kalau anak teman-teman NA, saya nggak tahu yang pemuda nanti ya, teman-teman NA, kalau kira-kira belajar masak bareng-bareng gitu udah seneng orang. Ada kan lomba masak, ada kan kreativitas bagaimana membuat makanan sekarang ya dengan berbagai macam bahannya itu. Hal-hal seperti itu kan bisa dilakukan, itu kan juga bagian dari amar makruh. Masak, mungkin kalau yang putra, yang pemuda, apa yang digemari oleh pemuda sekarang itu ya. Saya juga anak milenial itu apa tuh yang dicari? Kadang saya kalau ditanya apa ya kegiatannya yang disukainya apa? Apa mau Yudan ini yang paling menarik bagi angkatan muda itu apa? Nah, kadang anak mudanya sendiri nggak, makanya ketika anak mudanya sendiri nggak tahu kegiatannya apa yang disukai, lalu mengadakan ini orang datang ke futsal, rada seneng mau nong desa yang datang futsal gitu ya. Mungkin terus obor ya orang makan. Nah apa kemudian yang disukai? Karena kan kultur pedesaan dengan kultur perkotaan itu beda. Kalau di Depok sana futsal itu udah seneng ya. Ada futsal itu udah mangkat, udah rame, udah itu ya sampai kemudian. Nah, setelah sebelum futsal itu kadang ya ada diskusi, ngobrol-ngobrol sebentar. Nah, sehingga berjalan. Nah, kemudian juga ya ini mungkin di Depok itu udah habis. Di Depok itu kadang ini sebenarnya nggak baik, tapi karena mereka sukanya begitu ya sudahlah. Kadang saya mengizinkan tapi dengan batas-batas tertentu. Mereka itu kalau rapat, kalau mengadakan pertemuan rutin, itu tidak mau di masjid memang. Susah sekali diajak ke masjid. Tapi kalau dilarang mereka, ya nggak ada kegiatan. Di mana mereka itu? Kumpulnya di kafe. Susah sekali. Saya sampai pernah coba saya ikuti apa? Ya mereka memang betul-betul rapat di situ. Ya. Kalau mungkin di sini di rumah makan mana lah kayak kemarin itu ya itu rapat di situ. Cuma kan di daerah Depok itu kan ya warung kafe itu bukan kafe yang itu gitu. Jadi ya warung kopi itulah rumah makan atau apa itu mereka kumpul di situ. Kemudian diskusi, kemudian menyusun program dan programnya jalan. Sekarang di Depok itu kan kegiatannya kan kegiatan rutinnya itu apa? AMM mengaji. Yang itu berkeliling dari masjid ke masjid yang ada di Depok, Masjid Muhammadiyah. Nah itu gerakan AMM mengaji. Kemarin bahkan mengadakan lomba kemakmuran masjid. Yang adanya anak-anak muda. Lomba kemakmuran masjid, melihat kegiatan-kegiatan masjid yang makmur mana diberikan piala, ya kemudian diundang tampil-tampilnya itu di pengajian. Waktu kemarin itu yang datang Pak Sri Purnomo memberikan ini, kasih mereka piala, senang banget. Nah, kreativitas seperti itu gitu. Itu kan melibatkan teman-teman juga akhirnya. Datang ke masjid, ikut mengikuti acara itu. Nah, kemudian kemarin waktu menjelang Idul Fitri itu ya bekerja sama dengan mungkin juga DRW gitu ya, kemarin kebetulan diajak juga untuk bagi sembako. Makanya saya sering mendorong lazismu itu juga memanfaatkan keberadaan anak-anak muda, manfaatkan anak muda ini untuk melakukan
gerakan lazismu itu, pentasarufan yang mengumpulkan banyak masyarakat. Nah, hal seperti itu mungkin yang perlu jadi tidak harus memang dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang formal yang tadi itu. Dan saya berharap bapak-bapak PCN, bapak-bapak PNM, PCA, PRA, tolong ketika mengadakan kegiatan apapun, angkatan muda itu selalu dilibatkan. Selalu dilibatkan, kegiatan apapun. Pengajian jangan hanya pengajian PNM, undang anak-anak juga. Terserah mau hadir atau tidak yang penting diundang. Artinya mereka diperhatikan. Jadi kalau saya sering mengatakan cari kegiatan yang disenangi oleh anak muda itu apa? Rumuskan kemudian dilakukan. Orang tua nanti akan mendukung dan memberi support dana. Nah, di Depok itu selalu kita dukungkan. Bapak-bapak PCN PNM suruh anak-anaknya berangkat kegiatan di Pemuda Muhammadiyah NA perlu disangoni. Saya perlu disangoni. Kasih mereka uang transport. Berangkat Pak, saya mau berangkat pertemuan Pemuda Muhammadiyah. Lo kasih mereka. Itu karena di perkotaan ini besok kan tidak perlu saku tuh. Karena apa mereka tadi itu ingin jajan, ini udah kasih. Sehingga kita pernah ngadakan outbound tadi itu yang ikut itu 70 orang. Tempel itu juga bagus itu ya untuk rekrut anak mudanya itu ya. Juga dengan cara-cara outbound dan sebagainya tadi itu juga. Nah mungkin sentuhan-sentuhan kegiatan itulah yang perlu kita lakukan. Dan yang tidak kalah pentingnya bekerja samalah dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Anak-anak SMA, SMK itu kan yang didikan dari pemuda dan NA. Jadikan mereka ini sebagai ladang untuk merekrut kader dari SMA, SMK. Ya, tentu yang pertama adalah anak-anak pimpinan. Kalau saya mendorong anak-anak pimpinan itu yang menjadi bagian dari. Makanya anak saya itu ketiga-tiganya wajib ikut Angkatan Muda Muhammadiyah. Tidak boleh tidak, ya, harus ikut. Nah, sekarang akhirnya ikut semua. Ya, yang besar itu sudah di Pemuda Muhammadiyah. Yang nomor 2 itu di IMM karena masih kuliah dan juga di NA. Jadi sekarang tadi Muskom kemarin NA-nya karena sebagai ketua PRNA yang menjadikan ada kegiatan IMM mengaji lagi. Yang kecil karena masih di SMA menjadi ketua IPM. Meskipun putri jadi ketua IPM, saya dorong jadi ketua IPM, tidak apa-apa. Ya, agar punya pengalaman berorganisasi. Sekarang itu harus aktif, jangan sampai enggak. Jadi pemuda kok nggak punya aktivitas kegiatan organisasi itu rugi. Ya. Saya kira begitu motivasi saya. Jadi pokok dicarilah senangannya apa nanti itu sudah dirumuskan program-program kerjanya. Maka kan masih ada yang NA nggak ada ini yang mewakili. Oh baik, kalau tidak ada saya kembalikan kepada saudara MC untuk melanjutkan. Silakan. Terima kasih kepada rekan-rekan maupun hadirin yang sudah mengajukan pertanyaan. Untuk ketidakpastiannya ada door prize dari kami dan bisa diambil setelah acara. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Afandi. Kepada beliau silakan. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam hari ini kita mendapatkan ridho, mendapatkan barokah dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi awzidni
an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, sebelum acara pemuda pada kesempatan malam hari ini kita tutup, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah dan pimpinan Nahdlatul Ulama Muhammadiyah pada saat momen Idul Adha kembali menerima sedekah kulit mengumpulkan dari masjid-masjid di lingkup Muhammadiyah maupun sekitarnya. Adapun hasil dari kulit yang terkumpul akan digunakan untuk kegiatan sosial dan dakwah. Yang kedua, insya Allah untuk waktu yang selanjutnya kita akan bergeser ke barat, yakni di Masjid Al-Umar Jati Tingkat Semeru Moyodan. Yang ketiga, bagi hadirin sekalian yang ingin membeli kebutuhan aksesoris maupun perlengkapan Muhammadiyah Aisyah, silakan bisa berkunjung ke Muhammadiyah Muslim Center atau MBC yang bertempat di Ruko pada utara SMP Muhammadiyah 1 Moyodan. Saat itu juga tersedia madu, aneka olahan makanan maupun minuman. Yang terakhir, bagi hadirin sekalian, terutama yang laki-laki, apabila ingin memiliki ragam setir mobil bisa turun serta berlatih bersama rekan-rekan dari Bapak dan maupun ambulan yang wanita. Hadirin dan teman-teman sekalian, marilah kita akhiri acara pemuda pada kesempatan malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Kami selaku pembawa acara mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kantin Muhammadiyah maupun Aisyah Kebaparan yang sudah berkenan menyediakan tempat dan membantu berlangsungnya acara ini. Kami mohon maaf apabila dalam menyelenggarakan acara pada kesempatan malam hari ini banyak salah kata maupun hal yang tidak benar di hati hadirin dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang teman-teman NA sama PA rapat dulu sebentar sambil makan dulu. Sebentar aja. Ini belum ditulis loh. Tak cangkir, tak cetak ya.